Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis gunung.id. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 7 tips cara menggambarkan wajah karakter cerita. Nah, jika ini adalah yang pertama kalinya teman-teman semua ingin memperkenalkan tokoh ceritanya kepada pembaca, maka kita dituntut sebagai penulis untuk mampu semaksimal mungkin menggambarkan karakteristiknya dengan sempurna sehingga karakter cerita tersebut bisa melekat dan membangun imajinasi pembaca. Tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya? Karena salah satu yang paling penting ketika kita membangun karakter cerita di benak pembaca yang pertama kali adalah bagaimana mereka mengenal wajahnya. Nah, wajah inilah kemudian yang harus kita berikan fokus untuk digambarkan secara menarik. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan wajah karakter cerita untuk mampu diimajinasikan oleh pembaca? Inilah yang akan kita bahas dalam video kita berikut ini. Namun sebelumnya teman-teman semua, sedikit informasi untuk teman-teman semua yang tertarik dalam dunia penulisan. Di Penulis Gunung ID kami menyediakan jasa ghostwriting, kelas menulis online, bimbingan menulis privat, dan buku panduan menulis terlengkap. Nah, Anda bisa mencari cara membangun outline cerita, menulis cerita fantasi, terus membuat novel romantis dan lain sebagainya. Semua panduannya ada di Penulis Gunung ID. Sekarang mari kita kembali ke topik kita yang utama mengenai cara menggambarkan wajah tokoh cerita. Ciri fisik karakter sangat penting untuk disampaikan guna membantu pembaca mengenal tokoh dalam cerita. Bentuk fisiologis tokoh cerita yang dapat pembaca kenali dan ingat akan membuat tokoh tersebut hidup dalam pikiran pembaca. Dengan cara ini, dunia imajinasi pembaca yang berusaha merangkai dunia cerita yang Anda tuliskan akan menjadi lebih mudah terbangun. Nah, artinya ketika kita mampu menggambarkan wajah tokoh cerita secara sempurna dalam imajinasi pembaca, dengan sendirinya imajinasi pembaca akan membangun pikiran atau bayangan tentang tokoh tersebut dan menghidupkan karakter cerita. Tapi bagaimana caranya? Mari kita lihat tips yang pertama. Tips yang pertama adalah menggunakan perumpamaan atau analogi untuk mendeskripsikan wajah karakter cerita. Cara pertama yang bisa Anda lakukan adalah menggambarkannya menggunakan analogi. Jadi alih-alih hanya memberitahu pembaca tentang ciri fisik wajah karakter cerita, Anda justru dapat menunjukkannya dengan menyamakan wajah tersebut terhadap objek-objek lain yang sudah familiar atau dengan mudah dapat pembaca imajinasikan. Misalnya Anda ingin menunjukkan wajah karakter cerita Anda itu berambut pirang. Anda mungkin akan mengatakan rambutnya pirang, tapi lebih baik Anda katakan dengan menunjukkan secara langsung rambutnya seperti emas atau apa, karena menunjukkan pirang atau bagaimanapun. Ataupun seandainya ingin menunjukkan bahwa rambutnya merah, Anda bisa mengatakan bahwa rambutnya menyala seperti kobaran api. Nah, dengan tidak langsung pembaca dapat mengidentifikasi bahwa rambut karakter cerita itu merah menyala. Begitu kira-kira. Jadi cara yang paling utama, yang pertama adalah dengan menggunakan analogi atau perumpamaan karakteristik wajah tokoh cerita dengan sesuatu yang mudah dikenali dan mudah diimajinasikan oleh pembaca. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menciptakan ekspresi wajah untuk mengungkapkan emosi karakter cerita. Nah, tips kedua yang bisa Anda lakukan adalah dengan menunjukkan perubahan ekspresinya. Gerakan mata, alis, hidung, mulut, gigi, dagu, dan bibir dan semuanya dapat menjadi cara bagi Anda sebagai seorang penulis untuk menunjukkan kepada pembaca apa emosi yang sedang dialami oleh karakter cerita. Dengan cara ini, pembaca juga dapat mengimajinasikan melalui pikiran mereka sendiri bagaimana rupa daripada tokoh cerita tersebut. Misalnya bahwa tokoh cerita memejamkan matanya karena kesakitan ataupun meneteskan air matanya tanpa kesulitan. Anda tidak perlu mengatakan bahwa tokoh cerita menangis. Cukup tunjukkan bahwa kepada pembaca bahwa ia mengeluarkan air mata. Ataupun misalnya giginya gerahamnya
gemertak atau apalagi dan sebagainya, menunjukkan kemarahan. Anda tidak perlu mengatakan kepada pembaca bahwa ia marah, cukup tunjukkan saja bahwa karakter cerita mengatupkan giginya menunjukkan bahwa dia marah. Begitu kira-kira. Jadi dengan menggunakan ekspresi wajah karakter cerita untuk mengungkapkan kondisi emosi mereka. Selanjutnya, tips yang ketiga untuk menggambarkan wajah karakter cerita adalah dengan menggunakan gaya rambut karakter cerita untuk memperkuat karakteristiknya. Misalnya, jika Anda ingin menunjukkan karakter cerita Anda adalah seorang yang memiliki gaya militer, maka Anda mungkin akan membuatnya memiliki rambut cepak, misalnya, seperti khas militer. Atau Anda misalnya ingin menunjukkan bahwa karakter cerita itu adalah seorang seniman, seorang pemusik atau sejenisnya. Ia mungkin saja akan memiliki rambut yang gondrong, seperti itu. Jadi kita menggunakan bukan hanya warna-warna rambut tokoh cerita, tapi juga cara dia memotong rambut. Cara dia memangkas rambutnya akan menunjukkan setidaknya gambaran tokoh cerita tersebut yang akan memperkuat karakteristiknya dan imajinasi terhadap dirinya. Kemudian yang keempat, gunakan juga jambang, kumis, dan jenggot untuk mempertegas karakteristik tokoh cerita laki-laki. Nah, khusus untuk tokoh cerita laki-laki, Anda bisa menggunakan atribut di wajahnya berupa kumis, berupa jenggot, berupa jambang untuk mempertegas karakteristiknya. Menariknya, ini juga dapat menunjukkan identitas pandangan ideologis tokoh cerita. Misalnya, Anda menulis seorang tokoh cerita muslim yang taat dan konservatif. Ia mungkin akan memelihara jenggotnya dan memotong kumisnya. Ataupun jika Anda membuat tokoh cerita itu memiliki gelungan rambut di sisi kiri telinganya, sisi kiri dan kanan telinganya, maka pembaca dengan mudah mengidentifikasi bahwa ia adalah seorang penganut agama Yahudi atau Judaism. Atau Anda membuat kepala dia pelontos atau bagaimanapun itu, tapi atribut wajah berupa rambut di wajah tokoh cerita, berupa jenggot, berupa kumis, berupa berupa jambang, itu juga bisa Anda gunakan untuk mempertegas karakteristik tokoh cerita, baik dalam sudut pandang ideologis, sudut pandang pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Biasanya semakin bersih tokoh, semakin klimis, semakin bersih, rajin bercukur, biasanya dia bekerja di perusahaan yang ketat dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang bisa kita gambarkan melalui wajahnya. Kemudian tips yang kelima adalah dengan mengingat selalu bahwa mata adalah jendela jiwa. Nah, jadi gunakan segala hal yang menarik untuk menggambarkan karakter cerita, apakah matanya indah, sipit, matanya biru, matanya sayu, coklat, alisnya lebat seperti iringan semut, kelopaknya tebal, dan lain sebagainya. Gunakan semua itu. Jadi pikirkan pula bagaimana gerakan mata membuat tokoh cerita semakin mudah untuk pembaca ingat. Apakah ia berbinar, apakah ia menyipit, apakah ia melotot, menatap, memandang, terpejam, dan lain sebagainya. Sekali lagi mempertegas bahwa mata adalah jendela jiwa. Ini akan membuat tokoh cerita mampu membayangkan dalam pikirannya sendiri bagaimana kondisi mata, tatapan tokoh cerita yang akan menghidupkan karakternya di dalam dunia cerita yang Anda tuliskan. Selanjutnya, tips yang keenam adalah dengan menunjukkan tekstur kulit tokoh cerita. Ini tentu saja kulit wajahnya. Tekstur kulit karakter cerita juga bisa menjadi kanvas bagi Anda untuk menjelaskan karakter tokoh cerita. Jika kulit wajahnya pucat, bisa jadi tokoh cerita sedang sakit. Bisa misalnya kulitnya kusam, terbakar matahari, bisa saja ia melambangkan bahwa tokoh cerita bekerja keras yang langsung terpapar sinar matahari. Bisa jadi ia seorang petani, bisa jadi ia adalah seorang penambang, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kulit wajah tokoh cerita bisa Anda gunakan untuk mempertegas karakternya. Kemudian tips yang terakhir, nah ini justru seringkali digunakan sebagai tips utama bagi para penulis pemula biasanya, yaitu dengan menambahkan ciri khas khusus pada wajah karakter. Misalnya jika pandangannya kurang jelas, Anda akan memberinya kacamata. Jika ia memiliki selera artistik dan masih cukup muda, mungkin untuk tokoh laki-laki Anda mungkin akan memberikannya anting-anting di telinga kiri atau kanan.
Atau jika ya pada umumnya Anda mungkin akan memberikannya lesung pipit, bintik-bintik di wajah, jerawat dan lain sebagainya. Ini adalah ciri khas pada wajah karakter yang bisa Anda tambahkan. Jadi kacamata, anting-anting, tindikan di hidung dan lain sebagainya itu adalah ciri khas yang bisa Anda gunakan untuk mempertegas karakter cerita Anda. Baik, teman-teman semua, itu adalah 7 tips yang bisa Anda gunakan untuk menggambarkan wajah karakter cerita dalam penulisan Anda. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah ketika Anda untuk pertama kalinya menggambarkan wajah karakter di dalam dunia cerita Anda, ini mengharuskan Anda untuk menggambarkannya secara detail untuk supaya pembaca dapat mengingatnya dengan baik dan menghidupkan imajinasi tentang karakter cerita di dalam benak mereka. Oke, itu saja teman-teman semua untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.